Oke, assalamualaikum Bu Mita. Iya, Waalaikumsalam. Gimana Gimana nih? kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah baik. Ya, eh, mohon maaf saya mengganggu waktunya Ibu Mita. Iya. Sebentar aja Bu, kita mau ngobrol-ngobrol sebelum kita nanti adakan kegiatan supervisi klinis ya, supervisi akademik. Eh, jadi tujuan kita hari ini Bu, hmm, bukan untuk menilai Bu Mita cara mengajarnya sudah bagus atau belum, bukan. Jadi nanti kegiatan kita itu akan ada 3 tahap. Yang pertama itu pra observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir pasca observasi. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah kegiatan pra observasi. Jadi kita bikin kesepakatan dulu nih sebelum nanti saya akan membersamai Bu Mita di dalam kelas gitu, di praktek apa namanya supervisi. Jadi tujuannya itu supaya tidak hanya saya mengembangkan diri, Bu Mita juga bisa mengembangkan diri, kemudian apa ya, mengalami peningkatan Bu Mita, karena kan guru itu kan eh, harus punya kompetensi pedagogi, kepribadian, ya, kompetensi sosial. Nah, salah satunya tugas guru kan bagaimana kita membuat anak-anak kita itu terakomodir keinginannya. Jadi kan anak-anak kita kadang ada yang memang suka membaca, ada yang nggak suka baca. Nah, di supervisi ini saya akan meng-coaching Bu Mita, artinya membersamai Bu Mita. Jadi bukan saya yang lebih tahu, tapi kita sama-sama bersama mencari tahu, mencari solusi. Itu ya Bu Mita ya. Baik, boleh saya tanya-tanya dulu ya Bu Mita ya? Iya. Nanti ketika supervisi, ketika observasi itu kita laksanakan, materi apa sih yang mau Bu Mita sampaikan? Nah, kalau misalnya di tingkat 11 ini materinya yang sedang dipelajari adalah tes ceramah. Di kelas 12 ada mengenai nilai-nilai kehidupan. Tapi kalau misalnya dalam supervisi nanti yang dilaksanakan di kelas 11 ya fokusnya di tes ceramah. Tes ceramahnya ya, berarti Iya. di kelas 11 ya Bu Mita ya? Iya. Oke. Tujuan pembelajarannya apa dari materi yang disampaikan? Nah, untuk materi yang diajarkan di tingkat kelas 11 ini, teks ceramah, menggunakan metode discovery learning dan problem based learning. Nah, sehingga peserta didik diharapkan mampu menentukan permasalahan aktual dan unsur yang terkandung dalam teks ceramah, menyusun kerangka teks ceramah berdasarkan bagian-bagian penting, lalu ada menentukan isi dengan menganalisis struktur, kebahasan, dan teks ceramahnya. Lalu yang terakhir adalah menulis teks ceramahnya sesuai kerangka. Itu tujuan ya, dari materi pembelajaran tentang ceramah ya. Baik, yang ingin dikembangkan itu pada bagian mana? Mengembangkan bagiannya yaitu karakter yang pertama, karakter peserta didiknya yang responsif. Responsif dengan cepat tanggap, memaknai informasi dan maksud penceramahnya. Yaitu yang kedua ada peduli yang ditandai dengan sikap perhatian terhadap permasalahan aktual yang disampaikan oleh si penceramah, berupa kepekaan sosial. Itu area yang ingin Ibu kembangkan dari anak-anak ya, dari anak-anak kita. Sudah Ibu persiapkan apa saja nih? Yang pertama sih tentunya menyusun perangkat pembelajaran, lalu ada media-medianya yang pembelajaran juga. Ya, berkaitan dengan pembelajaran berarti ya Bu ya? Iya. Baik, kalau anak-anak sendiri sudah tahu Bu itunya, materi yang akan dibahas, mungkin Ibu sudah menginformasikan sebelumnya atau belum? Iya, di akhir pertemuan waktu kemarin sudah diinformasikan materi yang akan dibahas selanjutnya. Iya, berarti strateginya apa aja?
Nah, strateginya yaitu dalam meningkatkan aktivitas dan motivasi, ada dari materi pembelajarannya, dari model pembelajaran yaitu model pembelajaran problem based learning sama discovery, yaitu selain itu ada lembar kerja peserta didik, jadi meningkatkan motivasi pembelajaran dan aktivitasnya. Bagus sekali. Nah, sekarang kita ke bagian intinya nih, pertanyaan inti. Yang ingin saya amati nanti pada bagian mananya nih? Bagian penutup biasanya ada refleksinya juga, evaluasi peserta didik. Oh, iya. Apakah sudah tercapai atau belum tujuan pembelajaran? Iya, siap. Kalau yang terakhir Bu, dukungan dari berbagai pihak ada nggak, atau Ibu pengen ada dukungan nih yang selama ini belum Ibu dapetin, apa dari pihak sekolah, kepala sekolah, dari rekan sejawat yang lain, ada nggak yang Ibu inginkan? Iya, tentunya sih ada dari pihak sekolah ya, karena memang dari pengadaan barang dan jasa di sekolah masih kurang gitu kan, jadi untuk pemanfaatan medianya masih terbatas, sehingga penggunaannya pun belum tertampung oleh semua guru. Lebih kepada prasarananya berarti iya. Bu ya. Kalau dari ruangan sudah cukup? Sudah ruangan. Sudah. Baik. Nah, kira-kira kapan Bu kita bisa mulai observasi, kita melaksanakan observasi ini? Secepatnya sih kalau misalnya berkaitan sama jam pembelajarannya bisa di hari Kamis. Oh iya. Berarti nanti akan kita mulai di hari Kamis ya Bu ya, akan kita laksanakan di hari Kamis di kelas 11 IPS 1. Baik Ibu Mita, saya rasa itu dulu ya percakapan kita, obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan Kamis besok tidak ada halangan, kita bisa ketemu, bisa sharing pengetahuan bersama. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Mita atas waktunya. Terima kasih kembali. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya Bu Mita. Jadi pertemuan kita, obrolan kita hari ini menindaklanjuti apa yang sudah kita lakukan kemarin. Itu kaitan dengan observasi kelas atau supervisi akademik yang kemarin sudah kita lakukan, dari mulai kita ngobrol-ngobrol di awal, kemudian saya ikut ke dalam kelas mengamati Ibu seperti apa. Nah, sekarang tujuannya adalah kita bagaimana menemukan hasil, membicarakan rencana yang kemarin sudah kita obrolkan, bagaimana nih kesesuaiannya dengan real, kemudian ada nggak sih yang harus dikembangkan lagi. Sekarang kita mulai obrolannya ya. Nah, kalau menurut Ibu Mita, kemarin ketika sudah melaksanakan pembelajaran, hasilnya gimana? Hasilnya alhamdulillah baik, karena sudah bisa menyusun struktur teks dengan baik. Diawali dengan pembukaan, itu ada ucapan salamnya sudah baik, terus penghormatan, saling penghormatan juga, lalu dikaitkan dengan isi dan beberapa argumen yang didukung dengan fakta dan pendapat juga, terakhir yang penutup disimpulkan. Iya, memang kemarin saya lihat cukup baik, cukup sesuai dengan alur yang sudah Ibu Mita buat di RPP ya, dan sudah sesuai, bagus sekali. Nah, yang mau saya tanyakan sekarang, hal baik apa yang sudah Ibu Mita lakukan selama pembelajaran kemarin? Yang pertama
sebagai seorang pendidik tentunya sebelum melakukan pembelajaran seorang guru harus mempersiapkan diri dulu terhadap materi yang akan disampaikan. Lalu ketika di kelas seorang pendidik sebaiknya memberikan motivasi kepada peserta didiknya tentang apa yang akan dilaksanakan, terus dapat mengambil semangat dalam mengikuti pembelajaran juga, lalu memberikan arahan terkait tujuan pembelajaran yang memperhatikan struktur dan kebahasan. Ya, jadi motivasinya sudah lahir ya Bu ya dari anak-anak ya. Sudah semangat juga ya kemarin saya lihat. Itu hal-hal baik yang Bu lakukan ya. Memang tergambar sih kemarin, sudah tergambar, sudah sangat jelas sekali. Ibu mampu memberikan motivasi. Kemarin juga saya lihat anak-anak itu jadi penasaran nih, pengen, wah seru nih kayaknya. Baik. Nah, tujuan pembelajarannya sudah tercapai menurut Ibu? Yang kemarin di pra-observasi kan sudah Ibu sampaikan ya tujuannya. Sudah berjalankah? Sudah sesuaikan kemarin? Menurut saya sudah 90%. Mereka sudah mampu mengidentifikasi permasalahan aktual dalam ceramah di lingkungan masyarakat. Terus ada lagi sudah memahami isi ceramahnya berkaitan dengan memahami topik, menentukan topik pembicaraan, mengidentifikasi fakta, dan didukung dengan argumentasi juga sudah. Lalu ada memahami unsur ceramah dan melengkapi bagian teks-teks. Berarti itu indikator ketercapaiannya ya tadi ya, sudah mampu memahami, mengidentifikasi gitu ya Bu ya. Iya baik. Selanjutnya Bu, dari hasil kemarin Ibu pembelajaran, kemudian Ibu juga sudah mengetahui hasilnya, mungkin ya sudah merasakan. Ada nggak kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Tentunya sebagai seorang guru harus selalu mengembangkan kompetensi, salah satunya dengan terus mengikuti pembelajaran yang berkaitan dengan sekarang mengenai kurikulum merdeka ya, berarti harus mengikuti juga materi tersebut implementasinya seperti apa, lalu harus mengikuti pembelajaran berdiferensiasi yang mana peserta didik itu setiap tingkat peserta didik itu memiliki kondisi dan suasana belajar yang berbeda juga, kan tingkat pemahamannya juga berbeda. Nah, sebaiknya seorang guru menciptakan gitu model pembelajaran juga yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didiknya. Iya betul sekali Bu. Supaya apa? Tujuannya supaya apa tuh? Supaya tujuan pembelajarannya juga tercapai, bisa dipahami oleh semua peserta didik, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Iya betul ya Bu ya. Nah, ada kan kadang-kadang ada siswa yang senang baca, ada yang nggak senang baca, ada yang senang nonton. Nah itu kan berarti Ibu melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya, gitu ya, betul. Berarti tujuannya salah satunya itu Bu. Bagus sekali. Lalu strateginya berarti gimana Ibu? Pertama sih waktu kemarin awal pertemuan menerapkan strategi problem based learning yang terkait dengan latar belakang sekitar, lingkungan, permasalahan sekitar. Lalu terakhir untuk penugasnya ada project based learning. Problem based dan project based ya. Nah kalau untuk pengembangan diri Ibu, misalnya untuk supaya Ibu pemahaman Ibu terkait kurikulum yang baru ini lebih bagus, pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi itu cukup, kira-kira ngapain? Nah, salah satunya tadi sudah dijelaskan, pertama mengikuti seminar atau webinar biasanya, sehingga bisa meningkatkan kompetensi guru-guru saat ini gitu. Apalagi sekarang ada yang program guru penggerak ya. Nah, salah satunya mungkin bisa diikuti dengan itu. Ibu ikut ya nanti ya, kalau ada pendaftaran lagi ya. Siap. 3 hari Tanggal 27 ya? Iya. Ya mudah-mudahan pokoknya keinginan Ibu mengembangkan diri lagi untuk diri Ibu khususnya ya bisa tercapai, bisa dengan lancar, mudah. Karena itu tujuannya nanti kembali ke anak-anak kita kan. Mempersiapkan diri menjadi tugas kita. Betul. Luar biasa sekali jawaban Ibu ya.
Kalau faktor pendukungnya yang ibu butuhin apa buat mengembangkan diri? Yang sudah terlihat jelas sih pasti dari sarana prasarananya sendiri, karena masih kurang ya, kurang memadai. Karena untuk menciptakan suasana pembelajaran yang baik itu, kalau misalnya dengan metode ceramah pun tidak begitu baik ya. Anak cenderung biasanya monoton dan jenuh gitu. Nah, biasanya harusnya diselingi dengan video pembelajaran gitu. Nah, untuk video pembelajarannya bisa direalisasikan dengan penggunaan proyektor. Seperti yang kemarin kita obrolkan di pra itu ya. Nah, iya. Pra observasi, memang kendalanya di prasarana ya. Mungkin sekolah bisa meningkatkan sarana prasarananya lagi. Nanti kita sampaikan kepada pimpinan. Kira-kira ada gambaran ibu ingin mengembangkan diri itu kapan? Mungkin ibu sudah tahu kapan waktunya atau di mana? Ada seminar mungkin sudah dapat. Kalau seminar sih kemarin untuk webinar online sudah implementasi kurikulum merdeka, karena saat ini baru menjajakan ya mandiri berubah, jadi guru pun harus segera mengupdate diri gitu. Untuk yang kemarin sih sudah mencoba bergerak, namun belum saatnya, mungkin nanti dicoba lagi. Masuk PMM ya Bu ya? Oh iya, platform Merdeka Belajar. Ibu sudah masuk? Sudah. Ya. Sudah masuk akun ya. Di situ kita banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya Bu, Iya. untuk mengembangkan diri. Jadi tindak lanjut Ibu itu untuk mengembangkan diri supaya pelaksanaan pembelajaran ini sesuai harapan Ibu adalah tadi Ibu mematangkan pemahaman tentang kurikulum ya, dan tentang penyusunan metode pembelajaran, berdiferensiasi, kemudian juga menyesuaikan dengan sarana ya. Kita sih berharap ibu berharap sarananya akan lebih baik karena kembali lagi ke siswa gitu ya. Baik, itu saja Ibu yang saya bisa tanyakan. Sekali lagi saya berterima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Mohon maaf karena telah mengganggu. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan memberi dampak positif bagi Ibu, bagi saya, dan yang paling utama bagi anak-anak. Iya. Baik, saya kira itu Ibu luar biasa sekali pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin. Sudah sangat bagus, tinggal kita tadi ya dikembangkan sesuai dengan apa yang tadi Ibu sampaikan. Baik, terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas.